Kita sekarang di pertemuan ketiga dari kelas belajar Android ini. Kita langsung aja. Masih ada yang inget nggak kemarin kita membuat kode seperti ini? Ada yang tahu fungsinya apa? Kita kemarin buat tampilan e-commerce, bener nggak? Minggu kemarin kita buat tampilan e-commerce. Terus ada satu tombol yang kita pakai. Nah, kemarin kita bikin tampilan ini kan. Kemarin kita bikin tampilan ini, terus di paling bawah ada satu tombol, tombol beli sekarang. Nah, tombol beli sekarang ini kita inisialisasi. Kita inisialisasi sebagai button buy atau BTN buy. Terus kita set on click. Kita set ketika button buy ini diklik, maka apa yang terjadi? Nah, 3 baris ini yang terjadi. Tiap baris ini punya fungsinya masing-masing. Kalau mungkin teman-teman kemarin udah nyoba finish ini untuk ketika dia membuka activity yang baru, ketika dia ke sini, maka tombol back ini nggak bisa digunakan lagi atau langsung keluar. Itulah fungsi finish. Jadi kalau misalnya pakai finish, ketika dia start activity yang baru yaitu success activity, activity yang sebelumnya akan otomatis diselesaikan. Jadi nggak bisa di back, gitu, nggak bisa di back. Kalau finishnya dihilangin, di back bisa balik lagi ke main activity. Terus di sini ada intent nih. Intent ini apa? Intent adalah mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi, misal activity, service, dan lain-lain. Ada 3 penggunaan umum intent. Pertama, memindahkan satu activity ke activity lain dengan atau tidak membawa data seperti yang kita praktekkan kemarin. Berpindah dari activity main activity, ini kode ini ada di main activity, berpindah ke success activity. Itu yang pertama. Yang kedua, menjalankan background service, mengirim objek broadcast ke aplikasi yang membutuhkan. Nah, kalau kita perhatiin di dalam kurung ini kan ini udah otomatis nih dari Android Studio-nya, package context. Ketika berpindah activity, intent ini membutuhkan konteks. Ada yang tahu nggak konteks itu apa? Dalam bahasa Indonesia aja. Ya, konteks pembicaraan. Contohnya gini, misalnya saya bilang, waduh, saya nggak bawa mouse nih gitu. Terus tiba-tiba kamu ngasih saya botol minum. Ketika saya ngomong saya nggak bawa mouse, berarti yang saya butuhkan kan mouse. Tapi kamu bawain ke saya botol minum. Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Nah, itu udah beda konteks tuh. Itu dalam bahasa Indonesia. Di dalam Android juga kita membutuhkan konteks. Supaya ketika kita berpindah activity, konteksnya masih sama nih. Gitu, supaya nyambung antar activity. Makanya di dalam intent ini kita memanggil konteks. This ini maksudnya memanggil konteks yang ada di activity ini gitu. Yang ada di activity di mana codingan ini berada. Terus di sini tujuannya activity-nya nih ke mana gitu. Konteks memberikan akses informasi atas application state. Ia memperbolehkan activity, fragment, dan service untuk mengakses file, gambar, time, style, dan lokasi directory. Itu konteks. Nah, kita kembali lagi ke intent yang tadi ini. Intent itu punya 2 bentuk, yaitu eksplisit dan implisit. Kita balik lagi ke bahasa Indonesia nih, ada eksplisit, ada implisit. Eksplisit itu tersurat ya kalau nggak salah kalau bahasa Indonesia. Jadi eksplisit itu maksudnya langsung tersampaikan gitu. Ketika saya bilang saya nggak bawa mouse nih, itu berarti implisit, nggak tersampaikan. Artinya ketika saya bilang saya nggak bawa mouse, berarti saya butuh mouse. Tapi kalau saya langsung to the point, saya butuh mouse, itu namanya eksplisit kan gitu. Nah, untuk di intent ini, explicit intent ini tipe intent yang digunakan untuk menjalankan komponen lain dengan tujuan yang sudah jelas atau eksplisit. Tujuannya sudah jelas. Jadi, yang kita pakai kemarin ini namanya explicit intent karena tujuannya kita udah jelas menunjukkan ke success activity ini. Ini contoh codingannya. Terus implicit. Nah, tadi implicit itu tujuannya belum jelas. Implicit intent itu tipe intent yang tidak memerlukan detail nama kelas yang ingin diaktifkan. Contohnya kayak gini, teman-teman pernah nggak di dalam aplikasi atau apalah di HP ketika mau buka sesuatu, buka file atau apa,
ditanya dulu mau bukanya pakai apa nih, mau pakai aplikasi yang mana nih, mau foto atau PixArt atau yang lain. Ini disebutnya implicit intent karena tujuannya masih belum jelas, tujuannya mau ditujukan ke mana gitu. Kurang lebih implicit intent ini, kalau tadi explicit intent itu berpindah antar activity tapi di dalam aplikasi yang sama, kalau implicit intent ini berpindah antar aplikasi gitu. Jadi dari aplikasi yang kita buat bisa berpindah ke aplikasi Google Foto atau ShareIt atau yang lain-lain. Itu namanya implicit intent. Ini contoh kodenya. Nah, sekarang kita coba buat implicit intent. Bikin project baru dengan nama latihan implicit intent. Lalu masukkan kode seperti ini. Ketika saya mau bikin codingan ini, nggak perlu nih ngoding dari awal. Cepetnya gini. Ini parent layoutnya tinggal kita ganti. Kelihatan kan ya? Ganti linear layout. Udah, terus layout width sama height udah pasti ada. Tinggal kita lihat aja di sini pakainya match parent atau web content. Terus vertikal orientationnya, gravity-nya, center. Udah gitu aja. Terus kita bikin button. Buttonnya web content. Teksnya apa? Buka dial phone. Nah, di paling atas itu ada ID. ID-nya apa? Open dial. Nah, kalau kita lihat di sini, layout yang akan kita buat itu isinya adalah layout yang menampilkan 4 button. Tiga ya, tiga button. Nah, karena isi button itu sama, relatif sama, jadi ya udah kita copy aja. Tinggal ganti ID-nya karena ID harus identik. BTN open map. Udah sama teksnya gitu. Jadi nggak perlu ngoding satu-satu gitu, nggak perlu. Silahkan dicoba. Kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kita buka Google Maps. Terus searching SMK Letris Indonesia 2. Kalau ketemu dan perhatiin di address barnya di sini, ini tuh latitude dan longitude, longitudinal dari sebuah lokasi. Kalau udah di searching, itu kita simpen dulu, terus kita pakai di nanti. Sekarang kita ke main activity-nya dulu. Main activity yang di sini nih. Main activity, lalu tambahkan kode seperti di sini. Ini juga nggak perlu lama-lama ya, karena codingan segini tuh cenderung sama nih. Ini codingan untuk satu button. Jadi untuk bawah-bawahnya tinggal copy aja, sama paling ubah di sini sama di sini. Nah, kalau udah di sampai bagian button map, kode latitude sama longitude-nya tadi yang dari address bar, yang ini dimasukin di sini. Yang udah jalanin coba apa aja yang bisa dilakukan oleh aplikasi itu. Ada 3 button, isinya button dial, browser, sama map. Sesuai namanya, dial itu ketika diklik masuk ke aplikasi untuk apa namanya? Untuk nelpon dengan nomor yang sudah ada, browser itu membuka link di browser. Kalau button map untuk membuka lokasi atau map. Gitu kan? Nah, itu yang dinamakan implicit intent.
Jadi ketika diklik berpindah ke aplikasi lain selain untuk menelpon, untuk buka maps, buka browser, ada banyak lagi. Tinggal coba di sini actionnya apa? Coba ketik di sini action tuh. Ada send, ada answer, ada airplane mode change. Tuh. Kalau dial itu buat masukin nomor telepon. Sebenarnya ketika kita mengkonekkan HP kita, terus kita menjalankan si project ini, ketika ada sesuatu terjadi, sebenarnya kelihatan di sini di loket. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, coba perhatiin di situ. Kalau teman-teman perhatiin di pas buka map itu belum spesifik ngarah ke lokasi SMK Letrisnya kan? Ya, sekarang coba diubah yang baris ini menjadi seperti ini di main activity. Tahu ya cara cara ngekomen codingan, tahu ya? Tinggal di kontrol. Nih, coba perhatiin di Google Meet. Kalau mau ngekomen atau uncomment, tinggal kontrol slash. Itu doang. Tuh. Kalau misalnya udah coba dijalanin, terus apa bedanya sama yang sebelumnya? Si button map itu apa bedanya sama yang sebelumnya? Langsung kebuka ke SMK Letris. Nah, kalau yang pakai sebelumnya kita cuman buka maps berdasarkan koordinatnya lah, berdasarkan koordinatnya. Sedangkan kalau yang di bawah ini kita mencari koordinat dan sekalian mencari sebuah nama tempat di dalam mapsnya. Sebenarnya koordinatnya di nolin juga bisa. Yang penting ada di setelah key sama dengan ini gitu. Di nolin kayak gini juga bisa. Coba aja. Jadi ketika kita memasukkan keyword di sini, koordinat di sini tuh sebenarnya nggak begitu berpengaruh. Koordinat di sini. Kecuali kalau nggak ada keyword, baru kita butuh koordinat seperti kode yang di atas. Gitu. Terus coba kita bikin activity baru lagi dengan nama move activity. Activity baru ya, bukan project baru. Kasih nama move activity. Moved ya, belakangnya ada D-nya, jangan sampai keliru. Tambahkan kode berikut ke dalam file activity move. Kalau udah di sini lanjut ke move activity yang KT. Nah, untuk activity main perhatiin ya, itu kita cuma nambah satu button doang. Yang activity main sama main activity.kt Kotlin itu kita cuma nambah satu button doang. Kalau udah, perhatiin yang Google Meet lagi. Nah, di dalam kode tadi kita nambah satu button kan. Satu button itu untuk berpindah activity. Apa bedanya sama pindah activity sama yang sebelumnya? Sama ini. Bedanya apa? Ini tidak membawa data. Ini tuh hanya pindah activity aja dari main activity ke success activity. Sedangkan ini ketika diinisialisasi move intent nggak langsung di start, tapi ada put extra dulu. Ada dua variabel yang dimasukin ke sini. Itu data yang dibawa oleh intent ke activity yang baru. Gitu. Itu contoh menggunakan explicit intent dengan membawa data. Jadi kalau diperhatiin di move activity-nya ada namanya companion object. Companion object itu apa? Di Kotlin, jika ingin menulis sebuah fungsi atau member variabel di suatu kelas agar bisa dipanggil tanpa melalui sebuah objek,
kita dapat melakukannya dengan menulis member atau metode tersebut di dalam companion object. Jadi si companion object ini berfungsi agar variabel extra name sama extra age itu bisa diakses di activity lain. Dalam kasus ini contohnya di main activity. Supaya si main activity ini bisa mengakses variabel extra name, extra age yang ada di sini, maka kita masukin ke companion object ini, gitu. Companion object. Nah, ini contohnya. Di main activity ada dua variabel, extra name sama extra age. Nah, di move activity ini harus ada extra name sama extra age juga. Kalau nggak punya, dia nggak akan bisa manggil nih, pasti akan error. Nah, memanggil objek yang akan dikirim datanya ke activity baru melalui intent put extra. Ini salah satu fitur intent juga nih. Kalau diperhatiin di move activity, ini kode untuk menerima data yang dikirim melalui intent tadi. Intent.getString extra, intent.get integer extra. Perhatiin di sini bahwa integer extra butuh default value. Nah, ketika kita udah berhasil dapat ini, kita masukin ke variabel name sama age. Variabel ini kita masukin ke text view yang mau kita tampilin di layout. Ketika kita lihat text view-nya ada dua, TV name sama TV age. Udah kita inisialisasi di sini, TV name sama TV age. Tinggal kita ubah nilai dari kedua text view ini sesuai dengan data yang kita terima. Makanya variabel ini dipanggil lagi di sini. Nama $name. Nah, $name ini memanggil variabel ini. Gitu. Ini salah satu contoh memasukkan variabel ke dalam string. Seperti ini itu. Bisa kita kontrol, klik, diarahinnya ke sini. Gitu. Di dalam ini juga bisa ada dua variabel juga sebenarnya. Menerima data yang dikirim melalui intent dan memasukkan ke layout melalui text view yang sudah diinisialisasi. Seperti yang kita tahu, intent memungkinkan kita dapat menyisipkan data dengan tipe-tipe tertentu seperti string, integer, double. Yang kita sisipkan tadi datanya berarti string sama integer. Gitu kan? Nah, gimana caranya kalau kita mau yang kita sisipkan itu tipe datanya kompleks seperti objek atau array? Contohnya kayak gini. Gimana caranya kita menyisipkan data ini? Berarti kita harus satu-satu dong. Get string extra name, get string extra gender, get integer extra gender, age, dan lain-lain. Terus kalau misalnya datanya bentuknya array gimana? Terus kalau misalnya datanya bentuknya list gimana? Nah, di dalam Kotlin atau Android ada namanya parcel label. Parcel label adalah suatu interface yang memungkinkan kita melakukan pengiriman satu objek sekaligus dalam suatu activity ke activity lain. Simpelnya parcel label itu membungkus si objek-objek data tadi. Ketika tadi kita menyisipkan extra name sama extra age, ini dua ini tuh bisa kita bungkus di dalam satu parcel tanpa harus menginisialisasi data satu persatu. Nah, sekarang kita coba menggunakan parcel label ini dengan form. Sekalian kita bikin form. Nah, sekarang kita bikin project baru dengan nama latihan form dengan parcel label. Latihan form dengan parcel label. Kalau udah bikin projectnya, udah selesai prosesnya, coba perhatiin di dalam file build Gradle ini. Di dalam file build Gradle ini kita masukkan plugin parcelize. Seperti contoh kayak gini. Kalau udah diklik sync now, tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau udah selesai, kita bikin file Kotlin. Beda sama sebelumnya, kita bukan bikin activity tapi kita bikin file. Klik kanan new Kotlin class atau file. Kasih nama user. Bedanya apa? Ini cuman file doang, tidak nyambung ke layout. Kalau kita biasanya bikin activity kan, activity jadi ada satu file activity, ada satu file layout.
Kalau ini enggak, ini cuman file Kotlin doang. Kalau udah kita tambahin kode ini di dalam file user itu. Kita tambahin parse label di bawahnya. Kayak gini. Ketika kita nambahin parse label, kita belum import, nanti di bawahnya ada pilihan library-nya, pilih yang Android OS, enter. Kalau udah di atas data kelas, kita tambahin add parcelize, lalu import library-nya juga. Kode secara keseluruhan akan seperti ini. Silahkan lanjutkan untuk activity main.xml. Di sini juga sama ya, nggak perlu ngetik satu-satu, cukup buat si text input layout sama text edit layoutnya ini. Cukup buat codingan segini, copy jadi 4. Nggak perlu bikin text input layoutnya satu lagi di bawah sini, coding lagi nggak. Copy, tapi pastiin ID-nya beda sama apa? Sama hint-nya nih. Nama, di sini gender, sama ID-nya beda. Itu aja. Keseluruhan kode pada activity underscore main XML akan seperti ini. Silahkan pause jika diperlukan. Kalau activity main-nya udah, buat activity baru dulu dengan nama result activity, lalu tambahkan kodenya. Pada activity underscore result .xml, keseluruhan kodenya akan seperti ini. Hanya sampai sini saja. Kalau misalnya bisa berjalan, harusnya si aplikasi ini akan berjalan seperti ini. Ada sebuah form input, ketika di input, maka akan membuka activity baru dengan menampilkan data yang dikirim. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang parse label, sebuah variabel data yang dibungkus jadi satu. Di dalam Kotlin ini namanya data class atau model data, sama aja. Tapi kita menyebutnya di sini data class. Data class yang kita inisialisasi sebagai parse label. Data class berisi kumpulan data yang berguna mengelompokkannya agar lebih mudah diatur. Serangkaian data tersebut dapat berisi data dengan tipe data yang berbeda. Nah, tadi kita memasukkan plugin Kotlin Parcelize. Plugin ini berfungsi untuk supaya kita bisa lebih mudah menggunakan parse label ini di dalam Kotlin. Karena keywordnya aja udah Kotlin, jadi ini hanya bisa dipakai di bahasa Kotlin. Selain bahasa Kotlin ini nggak bisa. Tanpa Kotlin Parcelize ini bisa, tapi codingannya akan lebih panjang. Kalau teman-teman perhatiin di activity main XML-nya, kita buat layout baru nih, namanya text input layout sama text input edit text. Input layout itu dua-duanya sudah tersedia dari material Android. Kalau diperhatiin biasanya kita kalau bikin button kan cuman tanda panah button udah, atau text view tanda panah text view, tapi ini com.google.android bla 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 text input layout. Artinya di layout ini sudah disediakan oleh material Android. Text input layout ini terdiri dari text input layout sama edit text, berguna untuk membuat inputan berbentuk teks yang memiliki tampilan dan customize yang lebih baik dari input teks biasanya. Kalau teman-teman perhatiin, berbeda dengan sebelumnya, kali ini data yang kita kirim melalui intent adalah data class. Kalau tadi yang kita kirim variabel satu-satu, sekarang yang kita kirim hanya si data class user ini. Tuh, beda sama yang sebelumnya. Dan di result activity pun kita hanya membuat inisialisasi satu aja, extra user.
Kalau tadi kan ada extra name sama extra age, itu masing-masing satu variabel. Kalau ini udah langsung satu variabel juga, tapi variabelnya variabel data class gitu. Komponen objek yang berguna untuk menerima data atau objek yang akan dikirim ke dalam activity. Codingan ini ketika target SDK-nya itu di bawah 33 dan 33 ke atas, itu beda sintaks gitu. Makanya kita seleksi nih, si SDK aplikasi yang kita install ini 33 ke atas atau di bawahnya. Kalau 33 ke atas kita kasih codingan ini, kalau di bawahnya codingan ini. Tuh, di dalam Android itu kita akan beberapa kali bertemu dengan codingan yang seperti ini karena versi Android itu terus-terusan naik, maka codingannya pun akan terus-terusan update juga. Terus ketika tadi kita udah dapat nih misalnya si parcel ini dari main activity, kita masukin dan kita jadiin satu variabel teks. Tapi kita seleksi dulu si user ini kosong atau enggak. Kalau enggak kosong, maka masukin. Nah, si data class itu kan bentuknya kayak gini kan. Data class user, ada name, gender, age, sama address. Gimana caranya kita mengakses satu-satu? Tinggal usernya ini kita panggil di sini, kasih dot apa, dot name, dot gender gitu. Jadi dot ini untuk memanggil variabel di dalam user ini. Karena kita mau masukin ke string, maka kita convert ke string. Itu ada tuh string, digunakan untuk mengambil variabel dan memasukkannya ke dalam string. Perhatikan juga bahwa